Hari-hari terakhir Amangkurat I, Raja Mataram yang terkenal bengis itu, harus menghabiskan masa-masa terakhir kekuasaannya dalam pelarian, intrik dan pengkhianatan. Kisahnya sebagai berikut. Di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Sungguh malang nasib Amangkurat I di usia senjanya. Ia harus hidup dalam pelarian yang melelahkan. Raja yang pada masa kejayaannya terkenal bengis itu gagal mempertahankan tahtanya. Setelah istana kebanggaannya jatuh dan pemberontakan, rakyat tidak lagi dapat disegah. Ditambah pula pengkhianatan dari orang-orang di sekitarnya, semakin melengkapi penderitaan penguasa Mataram itu. Sang raja benar-benar kehilangan kuasanya. Pelarian Amangkurat I terjadi pada ke-1677. Saat itu sebagian besar wilayah ibu kota Mataram telah diduduki oleh Raden Trunajaya. Bersama pasukan Maduranya, ia berhasil menjatuhkan pertahanan istana yang terkenal sulit ditembus. Trunajaya juga mampu menumpas perlawanan dari ketiga putra Amangkurat I, Pangeran Adipati Anom, Pangeran Puger, dan Pangeran Singasari, yang mati-matian mempertahankan tahta peninggalan ayahnya. Diceritakan sejarawan Haji di Graaf dalam runtuhnya istana Mataram, Amangkurat I meninggalkan istana pada suatu malam di bulan Juni tahun 1677. Tujuan pertamanya adalah Imogiri, makam keluarga raja-raja Mataram. Dalam perjalanan tersebut, ia hanya dikawal oleh sedikit keluarga saja. Hanya ada putra-putranya, beberapa pejabat yang setia, dan 2 orang perempuan yang kemungkinan istrinya. Beruntung usaha raja keluar dari kediamannya itu berjalan mulus tanpa dihalangi oleh siapapun, terutama pasukan Trunajaya. Di Imogiri, Amangkurat I mengumpulkan pasukan untuk menjaganya selama dalam pelarian. Ada cukup banyak orang yang bersedia mengikutinya. Sementara pasukan lainnya diperintahkan menjaga Imogiri dari serangan Trunajaya. Selain pasukan penjaga, ia juga membawa serta semua pusaka berharga istana Mataram, kecuali pusaka-pusaka berukuran besar yang bobotnya akan menghambat perjalanan, seperti meriam keramat, Nyai Setomi, dan harta kekayaan kerajaan sebesar 350.000 ringgit. Setelah mengumpulkan segala kebutuhannya di Imogiri, raja berusia lanjut itu pergi menuju barat. Namun di Imogiri, ia harus berpamitan dengan putranya yang berusia 12 tahun, bernama Raden Gaap. Pangeran kecil itu dalam kondisi sakit parah, sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan. Ia ditinggalkan bersama ibunya di Imogiri untuk perawatan. Sayangnya, tidak lama setelah itu si anak meninggal, dan ibunya dijadikan istri oleh Raden Trunajaya. Mengenai kisah pelarian Amangkurat I itu, J.J. Mensma dalam Babat Tanah Jawi, Javaan Sri Croniet, mencatatnya sebagai perjalanan yang menyedihkan. Raja bersama pengawalnya beberapa kali menemui nasib malang, seperti ketika di Karanganyar. Sejumlah besar harta bendanya nyaris digondol sekawanan perampok. Tetapi menurut Mensma, dengan kesaktiannya, Amangkurat I berhasil menggagalkan aksi tersebut. Malah para perampok harus kehilangan nyawanya. Setiba di Jagabaya, Amangkurat I mendengar kabar bahwa Pangeran Puger dan Pangeran Singasari berhasil keluar dari Mataram. Keduanya membangun benteng pertahanan di wilayah tersebut. Ia lalu berusaha bergabung dengan putra-putranya. Tetapi, kata Di Graaf, penerimaan mereka terhadap ayahnya begitu dingin. Perselisihan dalam keluarga di masa lalu rupanya masih terbawa. Meski mereka tengah menghadapi kesulitan seperti itu, raja pun akhirnya memutuskan pergi, meninggalkan kedua putranya. Ia kembali melanjutkan perjalanan. Tetapi setelah memasuki wilayah Nampudadi, dijumpainya si putra sulung, Pangeran Adipati Anom. Tidak seperti kedua saudaranya, Adipati Anom menerima ayahnya secara terbuka. Ayah dan anak itu pun pergi bersama menuju barat. Selama perjalanan, raja yang sudah tua itu jatuh sakit saat tiba di wilayah Kadipaten Panjer, sekarang Kabupaten Kebumen. Hari sudah larut malam. Ia tak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Saat itulah ia singgah di rumah Ki Kertawangsa atau Ki Gede Panjer III, yang merupakan penguasa daerah tersebut. Ki Kertawangsa masih keturunan Ki Ageng Mangir. Dengan pembayun,
putri Panembahan Senopati. Saat itu, Ki Kertawangsa bermaksud memberi tamunya air kelapa muda. Tapi karena langit sudah gelap dan hujan turun, dan tidak memungkinkan memanjat pohon kelapa untuk memetik kelapa muda, sehingga kemudian Ki Kertawangsa memberikan air kelapa tua atau kelapa aking. Ternyata hal ini membuat kondisi Amangkurat I berangsur membaik. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya, Amangkurat I mengangkatnya sebagai tumenggung untuk wilayah Panjer, sekarang Kebumen, dengan gelar Kanjeng Raden Adipati Tumenggung atau Kara Tinggi. Kelapa aking memerintah 1677 sampai 1710. Tidak hanya itu, Amangkurat I juga menikahkan putrinya, Raden Kaleting Abang, dengan Kertawangsa. Seiring berjalannya waktu, penyebutan nama kelapa aking mengalami perubahan menjadi Kolopaking dan digunakan secara turun-temurun dalam keluarga keturunan Kertawangsa. Hingga saat ini, setelah sampai di Banyumas, terpaksa beristirahat selama 3 hari. Akhirnya Amangkurat I pun meninggal di Wanayasa atau Uji Barang yang letaknya berdekatan. Menurut seorang peneliti Belanda Francois Valenti, Adipati Anom terlibat dalam kematian Amangkurat pertama dalam bukunya Old and New Ostindien. Valenti menyebut jika Adipati Anom memberikan sebutir pil untuk mempercepat meninggalnya sang ayah. Namun De Graaf mempertanyakan tindakan Adipati Anom tersebut. Ia tidak tahu keuntungan apa yang didapat Pangeran Mataram itu dengan membunuh raja yang tengah sekarat tersebut. Toh, hanya persoalan waktu sampai Amangkurat I menutup mata selama-lamanya. Sebelum wafat, Amangkurat I menyerahkan beberapa pusaka kerajaan kepada putranya, Adipati Anom, yakni Gong Kiai Bicak dan Keris Kiai Balabar. Ia juga minta kepada putranya untuk dimakamkan di Tegalwangi, tepat di sebelah pusara gurunya, Tumenggung Danupaya. Sekarang makamnya berada di Komplek Makam Tegal Erong, Dusun Pekuncan, Desa Pasarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.